أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis akdun nikah Ananda Arif dan Gladys yang semoga Allah berikan kemuliaan dan keberkahan dunia dan akhirat, alhamdulillah. Begitu pula dari kedua mempelai, Bapak Bambang dan Bapak Ganis, yang semoga Allah berikan kebahagiaan pada antum pada hari ini dan diberikan keberkahan banyak anak dan cucu yang soleh nanti insyaallah. Iya, wallahi ketika dilantunkan ayat indah kalamullah oleh Ustaz tadi, betapa hati ini bergetar untuk diingatkan bahwa ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Berujung dengan kata inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mungkin ayat ini banyak tertulis dalam undangan atau mungkin tertulis dalam beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan. Tapi perlu diingatkan pula kepada kita yang membaca maupun mendengar, ayat ini diperuntukkan buat orang yang mau berfikir. Liqaumin yatafakkarun, untuk orang-orang yang mau berfikir. Karena pernikahan ini bukan sesuatu yang main-main, bukan cuma melampiaskan syahwat karena takut berzina, yuridul afaf, bukan. Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nabi Muhammad memberikan simbol kemampuan bagi laki-laki itu menikah. Ya, bukan cuma kemampuan untuk membuahi, bukan. Ya, binatang pun bisa. Tapi dalam Islam ini kan dalam poin doa yang tak ada doa lain yang Nabi ajarkan pada setiap pernikahan yang terjadi kecuali satu doa. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Dan kita doakan buat kedua mempelai ini insyaallah. Iya, Islam ini agama yang menegaskan sekali bahwa keberkahan itulah menjadi sebuah target dalam kehidupan. Tanpa merubah fungsi hidup ini tercipta untuk beribadah, kita ingin apa yang kita lakukan mendatangkan keberkahan. Maka orang yang mampu di sini lebih kepada orang yang mampu mendatangkan keberkahan. Bukankah laki-laki yang menikah bukan cuma karena takut dibilang orang yang mungkin berjaga tua atau perempuan perawan tua, bukan. Dia tahu sekali bahwa Nabi mengatakan bahwa fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ada keinginan Rasul kepada umat ini berbangga dengan jumlah umat di hari kiamat nanti. Umat yang seperti apa? Umat yang terlahir karena keberkahan yang dia miliki. Lelaki yang tahu bahwa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bima fadla ba'dhum 'ala ba'din, tentu dengan kelebihan yang masing-masing. Ya, tapi ditekankan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki ini lebih mampu ketimbang perempuan dalam hal apa? Dalam banyak hal.
keutamaan laki-laki untuk membawa perempuan. Setelah terjadi ijab qabul, ulama menekankan sekali, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Wallahi, dari pundak mertua kita pindah ke pundak kita sebagai seorang suami. Wahai wanita, sekarang dia bukan cuma sekedar suami buat kamu, dia seperti ayah buat kamu. Dia sahabat dalam hidup. Dialah orang yang bakal siap lelah untuk kamu. Dialah nahkoda yang bakal membawa bahtera rumah tangga di atas samudera kehidupan. Kalau dulu Gladys tidak boleh berkata kepada ayahnya, karena ayat mengatakan fala taqul lahu ma'uf. Bisakah setelah ini kau menjadi istri yang tak berkata pada suamimu? Berkata ci. Karena buat apa kita belajar agama? Buat apa kita punya pendidikan setinggi mungkin kalau kita lupa ada syariat dalam agama? Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini cuma numpang lewat. Maka kemampuan di sini lebih mengarah ke sana. Ketika sendiri mampu kita menegakkan syariat, tapi ketika berdua apakah kita tidak mampu? Harusnya mampu. Kenapa laki-laki digiring sama Nabi supaya paham pilih perempuannya apa? Al-wadud, al-walud. Bukan al-walud, al-wadud, al-wadud, al-walud. Al-wadud ini yang penuh cinta, welas asih. Perempuan yang tahu kalau dia menikah dengan laki-laki ini manusia, makhluk yang punya sekian banyak kekurangan, sehingga dia menjadi pakaian buat laki-lakinya. Apa kata Allah? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum annasitum. Laki-laki harus paham nih, perempuan ini media, bak ladang buat kalian. Allah katakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Hai perempuan, sadarlah kaulah pakaian buat laki-laki, buat suamimu. Hai laki-laki, sadarlah ketika dia rela menjadi pakaian untukmu, berikan dia pakaian. Antut'imuha idza ta'imta wa antal baswa idza labista. Karena setelah terjadi ijab qabul, apapun yang istri lakukan berbentuk dosa dan maksiat, suami yang menanggung. Bukan berarti setelah ini suami jadi diktator keras, bukan. Kan Nabi mengatakan khiyarukum linnisaikum. Di hadapan sahabat yang tak diragukan agamanya, di hadapan Abu Bakar dengan kesabarannya, Umar dengan keberaniannya, Utsman dengan sedekahnya, Ali dengan cendekiawannya, wallahi, bahkan tajamnya pedang Khalid bin Walid, tajamnya busur dari panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi mengatakan apa? Khiyarukum linnisaikum. Yang paling baik di antara kalian wahai laki-laki, kata Rasul, di hadapan para sahabat, yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Karena kau menikah dengan perempuan, wahai Ananda Arif, yang diumpamakan bak tulang rusuk yang bengkok. Kau nikah membawa agenda dalam hidupmu, maka letakkan dia di posisi yang kau tahu agenda di situ adanya. Kalau kau paksakan, lurus akan patah. Ya, tak akan pernah bisa kau merubah. Bahkan acap kali Yusuf alaihissalam mengatakan bahwa inna kaidahunna azim. Hati-hati. Saya tak suka menjadikan perempuan sebagai tipu daya yang besar sekali. Gara-gara perempuan kau lupa sholat subuh berjamaah. Gara-gara perempuan pun kau tak bangun tahajud. Bahkan kau lupa ada yang halal, ada yang haram, dan lain sebagainya. Ini kemampuan yang Nabi inginkan. Maka Nabi mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau yang sudah mampu menikah, menikahlah. Mampu untuk membawa dirimu, keluargamu menuju surganya Allah. Karena sukses untuk ukuran orang Islam ini adalah akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahtera yang akan kita bawa dalam samudera kehidupan ini tentu bahtera yang Allah jadikan sebab datangnya keberkahan. Maka lelaki sejati akan tahu sekali bahwa innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, cuma nerima yang baik. Maka mulai dari saat ini kita harus paham bahwa ternyata doa yang kita panjatkan mungkin kata-katanya sama, kepada Tuhan yang sama, di waktu yang sama, dengan cara yang sama, tapi hasil bisa berbeda. Kenapa? Karena muamalah kita dengan Allah. Maka tolong setelah ini jangan kita menganggap bahwa kita bisa membuka surga sendiri. Kita butuh Allah. Maka yang perlu dikritisi dalam diri kita sebagai pemimpin apa? Musyawarah kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, akidah kita dengan Allah. Karena setelah ini kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Wala tadri nafsun ma taksibu ghadan. Allah ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu tapi kadang nggak tahu. Kita minta tolong sama Allah. Maka demi Allah perbagus akidah, agar nanti apapun yang kita panjatkan kepada Allah, Allah akan mudahkan. Ya Allah, kita nggak tahu di depan sana buih atau karang yang tinggi. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu juga apa yang terjadi yang akan datang. Manusia punya mau, Allah berkehendak. Bayangkan kalau kita nggak paham hal tersebut.
Maka demi Allah, setelah ini makin bagus, perbaguslah agama kita untuk kita makin tawakal sama Allah. Karena Allah sudah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang ngasih rezeki kepada kamu untuk mereka. Ya, dengan istri kita, dengan anak-anak kita akan tambah rezeki kita. Cuma yang harus kita garis bawahi, Allah baik cuma nerima yang baik. Jangan pernah memberikan yang syubhat apalagi yang haram. Kullu lahmin nabata min sukhtin annaru hakkubi. Nabi mengatakan karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berat. Ya, bukan berarti kalau kita kasih makan uang korupsi atau cari uang dengan cara yang haram, terus dia jadi penghuni neraka. Bukan, karakter penghuni neraka akan jadi istri yang keras kepala, atau mungkin jadi anak-anak yang betul-betul ngelawan sama orang tua. Kenapa? Karena banyak penyebab syubhat dan haram. Nah, Nabi mengatakan dengan tegas, jangan bicara yang haram, syubhat sudah dijauhkan kok. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Sehingga kalaupun doa kita panjatkan, cuma selayang pandang, kalau sabab gak kita buka. Ingat, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Masya Allah. Kemudian perlu diketahui pula bahwa buat laki-laki ini penting sekali. Secantik apapun istri, selucu apapun anak-anakmu nanti, sehebat apapun dirimu di mata mereka, sebesar apapun nilaimu di mata manusia, wallahi kita butuh ridhonya Allah. Dan ridho Allah itu ada di ridho orang tua kita. Maka jangan sampai kau memiliki pasangan yang menunda atau menghambat kau berkasih sayang dengan kedua orang tua. Di sini kau sudah punya dua kehidupan, bahwa orang tua adalah segalanya. Adapun istri, anak kita adalah keluarga yang sedang kita bina. Ini bahtera bisa berlayar sampai ke tujuan hidup kita nanti karena ridho orang tua kita. Tolong jangan pernah kau jadikan mereka panjang mata menanti kedatangan. Masya Allah. Ya. Jadilah orang yang betul-betul paham. Bisikanlah di telinga istri kita sejak awal pernikahan. Jangan pernah kau ganggu cintaku pada kedua orang tuaku, karena itulah parapin dalam hidupku. Katakan seperti itu, sehingga dilalah nanti kau punya penghasilan. Orang tua nomor satu, ibumu, ayahmu, baru istrimu. Keluarga akad. Ini banyak suami-suami yang mau ngasih uang ke orang tuanya ngumpet-ngumpet. Takut istri dengar, takut jadi ribut. Innalillah. Ini sangat disayangkan sekali. Maka demi Allah, sejak awal. Tapi bukan berarti lantas kita keras dan kasar dalam penyampaian. Tidak, tetap khiyar. Nabi mengatakan khiyarukum linisaikum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Siapa? Ibumu, adik kakak perempuanmu, istrimu. Kalau betul-betul kita bisa baik sama mereka, kita baik sama istri kita, insya Allah. Kemudian untuk Ananda Gladys yang semoga Allah jadikan istri yang solehah. Ya, syukur Allah lahirkan nanti banyak orang soleh dari rahim beliau, insya Allah. Ya. Apa kata Nabi? Ayyuma mar'atin matat wa zawjuha radin fakanat min ashabil jannah. Perempuan mana saja yang wafat, ketika dia wafat suaminya ridha dengan kehidupan sebelum wafat, surga jaminan. Masya Allah. Ya. Perempuan diberikan keunggulan dan keuntungan dengan pernikahan. Bahwa setelah terjadi ijab kabul, lelaki pilihanmu, hasil istikharahmu, Masya Allah, kau patuh dan taat selama memang tidak melanggar syariat, Allah akan muliakan dirimu dengan surga, insya Allah. Maka demi Allah, mulai saat ini jadilah pakaian untuk suamimu. Mulai saat ini jadilah ladang untuknya. Tidak ada kewajiban di atas muka bumi ini melebihi kewajiban mentaati dia. Sampai Rasul mengatakan bahwa kalau boleh manusia sujud ke manusia, kan kuperintahkan istri bersujud pada suaminya. Cuma kan nggak boleh. Ini amsal penekanan bahwa saat ini Rabbuki fid dunya zaujat. Ya, ini Tuhanmu di bumi adalah suamimu. Maka kemaslah tingkah lakumu untuknya. Berdandanlah untuknya. Jadikanlah rumahmu seperti surga dan kau bidadarinya. Maka demi Allah, ketika suami tahu dia punya surga, yang dia hayalkan pulang ke surganya, berjumpa dengan bidadarinya. Berdandanlah untuknya. Jadilah orang yang soleha, yang betul-betul paham bahwa suami membutuhkan dirimu. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini Allah jadikan rumah tangga yang mulia, rumah tangga yang betul-betul paham bahwa kehidupan ini datang dengan sebab akibat dan cara yang betul. Allah muliakan kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat yang disampaikan, dan kita doakan kepada kedua mempelai, semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakum fi khairin. Dan Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-soleh, insyaallah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.